buaya-buaya liar. Itu kita kalau mau aman, melewati danau-danau aman daripada buaya itu cukup dengan lidi saja. Lidi dipatahkan, jangan sampai patah terbelah, itu dipegang dengan jari. Di sela-sela ini antara jari telunjuk sama jari tengah. Kita bawa saja sepanjang menyeberang, itu aman. Itu secara logika tidak masuk akal. Itu banyak rahasia-rahasia alam. Dan termasuk ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perkara-perkara begini ya kita taslim, pasrah, serahkan pengetahuan itu kepada yang lebih tahu. Yang berikutnya memejamkan kedua mata ketika buang air besar, buang air kecil. Ngantuk-ngantuk malam-malam ini. Kan enak banget. Ya. Jangan ya. Itu sebabnya apa? Bisa yurisun nifaq, mewariskan sifat kemunafikan di dalam hati kita. Bahaya ini sifat munafik. Alhamdulillah. Ya, tidak disadari itu. Dengan memejamkan mata saja ada pengaruh. Dan berikutnya mengeluarkan gigi. Ya, main-mainin gigi. Wa ja'ala ra's bainal yadain yuqasyal qalb wa yudhibul haya wa yurisul daras. Mengeluarkan gigi dan menjadikan kepala berada di antara kedua tangannya. Bisa begini atau begini. Yang jelas kepala bersentuhan dengan kedua tangan. Itu bisa menyebabkan yuqasyal qalb, mengeraskan hati kita. Kalau hati sudah keras, bahaya. Nasihat sudah tidak mau masuk. Kalau masuk telinga kiri keluar kuping kanan masih mending. Ini kalau sudah keras itu, nasihat itu mental itu. Sudah nggak mau masuk. Ya, kalau masuk telinga kiri mungkin ada asar-asar sedikit saja. Suatu saat bisa berubah. Tapi kalau sudah keras, sampai mati, nah sudah nggak ada harapan sudah. Kecuali hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menghilangkan sifat malu. Jadi agama kita disebut orang beragama karena ada sifat malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Jadi malu itu bagian al-haya' minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Dan malu hanyalah mengajak kepada yang baik. Dan mewariskan penyakit kusta, penyakit belang. Jadi cuma sepele itu keluarkan gigi dan juga menjadikan kepala di atas kedua tangan. Yang berikutnya wal istinad ilal haid. Yang berikutnya bersandar kepada tembok dinding daripada kamar mandi. Ketika buang air besar, buang air kecil, sandaran di dinding. Sama juga ya, tempat buang air besar yang duduk. Coba ikutin orang-orang tua dulu. Orang tua dulu buang air besarnya gimana? Nongkrong. Jadi kalau sudah terlanjur kita beli WC duduk, maka kita buang air besarnya tetap nongkrong. Karena kenapa? Di dalam kitab ini dijelaskan kalau kita buang air besar, bersandar, duduk atau bersandar di temboknya, itu bisa menghilangkan cahaya wajah. Inner beauty-nya nggak kelihatan, bawaannya kagak seneng baik ya lihat, kusut baik, sumpah melihatnya, nah, pegang kalau orang tahu. Dan juga yang pukul batan, kalau yang sudah diet, sudah minum susu elmen, sudah ikut fitness, tapi perutnya masih buncit-buncit, bisa
bisa sebab dia buang air besarnya duduk atau bersandar kepada tembok. Karena di saat dia bersandar di tembok atau duduk, itu hawa-hawa gas itu mengumpul, timbul lebih banyak dan mengumpul di perut. Jadi orang bucin itu isinya gas, bukan isinya berlian di situ, tapi isinya adalah kumpulan-kumpulan gas. Mungkin ini saja ya. Sudah terlihat, sudah terlalu banyak kayaknya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Tadi kan kutu, Ustaz. Tadi bunuh kutu nggak boleh mau mati. Kalau nyamuk, dia mau bikin kita seperti ini. Kalau nyamuk, dia kenal babnya adalah adab yang lain. Tidak boleh menggerakkan tangan ketika buang air besar. Jadi ketika buang air besar, adabnya ya kita taruh tangan kanan di kanan, di lutut kanan, taruh tangan kiri di lutut kiri, sudah diam sampai selesai. Itu adabnya. Tidak boleh tangan kanan ditaruh di kiri atau kiri ditaruh di kanan, karena waqat warada Imam Hasan Al-Basri menjelaskan. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in terbesar ya, tabi'in terbaik di zamannya, dan beliau banyak belajar dengan para sahabat. Imam Hasan Al-Basri dapat pelajaran dari para sahabat Nabi, telah sampai berita dan para sahabat dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menjadikan tangan kirinya ada di kanan, kanan di kiri, itu tercatat dan telah mujarab dia akan mati di wajah batin. Dia akan mati karena sebab sakit perut. Jadi kalau kita mau ngetes ya silakan, sering saja ditaruh di tangan. Jadi adabnya itu ya kanan ditaruh di kanan, kiri ditaruh kiri, diam saja. Itu adabnya. Makanya tadi jangan main cincin apa semuanya. Pokoknya jangan yubaat, jangan mengirim-ngirim ini tangan ini dimainkan, nggak boleh. Paham ya? Ya kecuali nyamuk itu gigit ya, itu darurat, beda. Boleh disingkirkan. Kalau ada yang enggak. Mungkin ada yang tanya lagi? Yang masalah pakai sandal tadi, alas kaki. Jadi itu kita setelah wudhu tetap kita bawa kan sampai tempat kita sholat ya. Alas kaki itu kita pakai dulu. Nah begini, kita kondisikan lingkungan rumah. Kalau kita kepala keluarganya, enak kita bisa buat aturan di rumah. Ya, kalau kita kepala keluarga dan kita punya kekuatan di dalam rumah, maka kita buat aturan. Jadi sediakan khusus sendal khusus memang di kamar mandi. Dan hanya berlaku ditaruh di luar pintu kamar mandi, kita pakai masuk kamar mandi, aktivitas kamar mandi, keluar taruh lagi di pintu. Selebihnya aman itu lantai. Tapi kalau ada anggota keluarga kita yang tidak menerapkan sunnah Nabi tersebut, kita harus masuk kamar mandi pakai sendal khusus, keluar kamar mandi juga ada sendal khusus yang kering. Jadi begitu cara. Ini harus disediakan, harus kita ikuti teladan Nabi SAW. Karena ini masalah ibadah, bukan masalah sepele. Karena banyak orang puluhan tahun sampai 80 tahun sholat, menyangka dirinya sudah sholat, tapi di mata Allah belum sholat, karena belum memenuhi syarat. Itu yang perlu dijaga. Dari hal-hal yang kecil, toharo. Kenapa toharo itu jadi bab pertama di dalam kitab-kitab fikih? Karena itu menentukan seluruh ibadah. Mau sholatnya, mau zakatnya, mau puasanya, semuanya ada di dalam toharo tersebut. Warung gimana Ustaz? Warung yang udah sendirian buka apanya tuh? Itu di dalam warung itu ada usianya. Itu mana yang didulukan? Termasuk istilah kata suk itu kan aktivitas jual beli kan? Yang dinamakan pasar itu aktivitas jual beli. Kita sudah masuk warung itu begini. Iya, masuk warung kayak gitu.
kakinya. Doanya sama ya Tat? Masuk pasar sama masuk WC sama doanya. Kalau masuk pasar sebetulnya tidak ada doa khususnya, tidak ada. Dia cuma hanya zikir-zikir saja. Ada zikir khusus di dalam kitab Da'watul Tamah ada itu. Dan dalam kitab Al-Azkar ada. Intinya kalau dalam pasar itu masuk pasar adalah perbanyak berzikir kepada Allah. Di antaranya kalimat la ilaha illallah adalah sholawat. Karena orang yang selama di pasar dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dicatat sebagai orang yang ingat sama Allah. Walaupun hanya beberapa saat dia berzikir, maka dia akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat sebagai orang yang lalai di saat banyak orang lalai dengan urusan dunianya di pasar. Terus kalau PG-nya itu kan di pasar boleh bikin masjid musola tuh berarti boleh juga. Boleh. Boleh. Boleh di dalam masjid boleh. Apa di pasar bikin masjid boleh. Itu gimana Ustaz? Kalau musola atau masjidnya di pasar, kaki mana yang duluan keluarnya? Kalau satu bidang tanah sudah diwakafkan menjadi masjid, maka tanah itu dari ujung 7 lapis bumi ke bawah sampai ke langit itu statusnya jadi masjid, sudah tidak namanya pasar. Jadi sudah berlaku hukumnya masjid. Sudah tidak ngaruh lagi itu, beda sama kamar mandi. Tetap adab masjid dipakai. Masuk dengan kaki kanan, keluar juga kaki kiri. Karena statusnya di masjidnya dia, hukumnya masjid. Ada penghormatan masjid secara khusus karena tempat yang baik. Untuk keluarnya iya, kalau keluarnya iya harus kaki kiri, masuknya kaki kan. Ada lagi? Kalau ada katanya, kata Bang Indra ada yang mau masalah yang kemarin kan, Asmaul Husna untuk pengobatan. Karena saya masih ada 2 kitab yang saya masih susun, jadi nggak keburu. Kalau saya harus menerjemahkan kitab ini menjadi satu buku, kemungkinan nanti kalau saya sudah pulang ke Sulawesi, kalau yang mau berminat nanti saya kirim ke sini. Jadi saya juga banyak, ada itu di atas itu kitab-kitab yang saya susun sendiri. Termasuk kitab yang menjelaskan masalah kemarin, hal-hal yang mewariskan kemiskinan. Ada juga yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan orang-orang yang tidak paham baca kitab. Ya, mungkin ada lagi. Mungkin saya pertengahan April ini pulang ke Palu. Ada halangan. Kalau memang bisa Sabtu besok nanti sini. Sudah? Kalau sudah tutup doa. Ini solusi gimana? Solusi kamar mandi nih biar orang keluar masuk ini. Soalnya kadang-kadang ada yang orang buang air kecil itu nggak disiram berapa gitu. Kasih sandal. Kasih sandal. Solusinya kasih sandal dan buat pengumuman. Tulis untuk keselamatan ibadah di masjid yang mulia ini diharapkan pakai sandal. Mohon kesadarannya untuk pakai sandal. Kalau dia Hadramut di negeri aman itu, kita berani tidak pakai sendal masuk kamar mandi, itu keluar kamar mandi langsung kena penyakit jantung. Karena langsung dibayar kontan di sana. Karena negeri di sana itu negeri yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi langsung dibalas. Kalau di sini Indonesia ya wajar. Pernah guru saya Al-Habib Ali bin Muslim bin Syekh Bakar bin Salim di Masjid As-Segaf. Beliau hendak masuk kamar mandi. Di tempat kamar mandinya itu, tiba-tiba beliau mau baca doa masuk kamar mandi kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba beliau mau angkat tangan, tiba-tiba langsung wujud sosok manusia yang nggak ditahu kedatangannya dari mana, tiba-tiba langsung ada di depannya. Langsung berkata, ya Sayyid,
la tad'u fi hadzal khalaq. Wahai saya, tidak perlu kau doa di tempat ini. Tapi ini kan saya mau berlindung dari godaan setan. Laki-laki perempuan di kamar mandi. Tidak. Karena Allah perintahkan kepada saya untuk menjaga kamar mandi. Man enta? Siapa enta? Siapa kamu? Ana malakun minal malaikat. Saya satu daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan menjaga. Jadi di Hadramut itu karena negeri yang penuh 24 jam menghidupkan ilmu, mengamalkan ilmu, sampai Allah sayang, sampai dimuliakan. Kamar mandi mereka diisi sama malaikat, bukan setan-setan yang isi. Kalau kamar mandi kita banyak setan. Begitu azan lari itu setan masuk lagi kamar mandi. Beda. Karena kita masih banyak lalai dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada bab juga mungkin akan mengagetkan dalam hukum fikih itu, ada bab masalah wakafnya. Kalau mungkin kita nanti dapat rezeki, harus dipastikan serah terima akad wakaf itu menentukan hukum masjid. Kalau kita punya tanah 100 meter, harus jelas ketika akad ijab qabul penyerahan wakaf. Kalau kita serahkan wakaf, saya wakafkan tanah saya 100 meter untuk masjid, maka 100 meter ini hukumnya adalah masjid. Ternyata yang dibangun 60 meter, sisa 40 meter. Maka 40 meter walaupun tidak beralaskan lantai, itu jatuh hukumnya adalah masjid. Yang haram kita mudah di situ, haram kita buang air kecil di situ. Kalau 40 meter itu kita bikin kamar mandi, orang kencing di situ, buang air besar di situ, kita berdosa. Karena sama saja menajiskan masjid. Karena serah terima akadnya adalah 100 meter, hukumnya masjid. Jadi yang cakep itu, kalau kita ada niatan yang lain, memang butuh kamar mandi, butuh masjid itu ada kamar mandi dan tempat wudu. Kalau di Hadramut itu kamar mandi terpisah sama masjid. Jadi masjid jarak berapa puluh meter baru ada kamar mandi dan WC. Buat tempat wudu. Dan di luar serah terima wakafnya masjid. Atau dia wakafnya begini. Saya punya tanah 100 meter, saya wakafkan 60 meter untuk masjid, sisanya untuk yang dulunya masjid. Maka yang sisanya tidak jatuh hukum masjid. Ini hal sepele, akad ini bisa menentukan hukum. Jadi ini penting. Nah, banyak orang pelajaran fikih ini tidak diketahui, sehingga banyak masjid-masjid yang dibangun kamar mandi kita tidak sadari. Makanya kalau kita kan hukumnya kan subuhan nih, nggak tahu nih kamar mandi di sana wakafnya bagaimana. Ya sudah, kita kalau kebetulan buang air besar, buang air kecil, kita istighfar, ya Allah ampuni saya kalau tempat ini berstatus masjid. Jadi kita minta ampun sama Allah. Ya mungkin itu saja ya. Sudah ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kepada kita semua, memberikan pemahaman, membuka pintu ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan pemahamannya para nabi dan hafalannya para rasul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang sakit di antara kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi hajat-hajat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita yang macet dan luaskan rezeki kita penuh dengan keberkahan, dan usaha yang tidak lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala kejahatan orang-orang yang punya kejahatan, dan dijauhkan dari segala fitnah daripada dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, berikan kita taufik dan keistiqomahan untuk
berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana fatarabna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba wastur lana al-'awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa juda manna la bi ikhtisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa ali wa sahbi ila datosi suhbi walhamdulillahi bil badai wa tanahi Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri uktha wa dhaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khair wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun wahdi anna Rabbana kulla duyun wa qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akhraman satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al kirami surafa wa ala sahbil masabil ghurar Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin astaghfiruka wa atubu ilaik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.